Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafika Pratiwi di acara Primetime News SPI TV. Pemirsa, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, kuliner, adat, bahkan seni bela diri. Kali ini, kami akan mengulas mengenai salah satu seni bela diri yang pencaksilat di daerah Cibiru, yakni Padepokan Rukun Setiawargi. Berikut beritanya kami sajikan untuk Anda. Pencaksilat merupakan salah satu jenis kesenian dan jenis olahraga, yaitu seni bela diri yang berasal dari Asia Tenggara. Di antaranya Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Indonesia. Pencaksilat telah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Namun, sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan kapan dan bagaimana asal mula tersebar pencaksilat ini. Salah satunya adalah Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri, berdasarkan alirannya, bela diri pencaksilat terbagi menjadi beberapa aliran. Di antaranya Cimande, Cikalong, Syahbandar, dan lainnya. Menurut para ahli sejarah di Kabupaten Cianjur, tersebarnya pencak Cimande di Cianjur hanya sampai pada tahun 1813. Namun kemudian pada tahun 1819, pencak Cimande ini tersebar di Cianjur sebelah selatan. Setelah penyebaran pencak Cimande, disusul pula dengan pencak Cikalong dan Syahbandar yang disebarkan oleh para putra dan murid R. Haji Ibrahim dari Cikalong. Menurut R. Obing Ibrahim, salah seorang murid R. Haji Ibrahim yang seolah-olah bersembunyi agar tidak diketahui umum, ada keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh R. Haji Ibrahim, yakni beliau tidak mau dibayar hasil jerih payahnya mengajar. Namun, ajaran pencak Cikalong hanya diberikan kepada orang-orang terbatas yang benar-benar melaksanakan persyaratannya, yakni taat dan takwa kepada guru, taat dan takwa kepada ratu, dalam hal ini pemerintah, taat dan takwa kepada ayah dan ibu, serta taat dan takwa kepada agama. Di samping sebagai syarat mutlak bagi para murid pencak Cikalong, diusahakan agar para muridnya tidak hidup sendiri-sendiri, tidak ditunggangi rasa kontradiksi dan merasa lebih tinggi daripada golongan lainnya. Syarat lainnya ialah bahwa setiap muridnya harus menginsafinya bahwa pencaksilat yang lahir dan berkembang di Jawa Barat masih merupakan satu sumber dan satu saluran dari yang pertama. Intinya untuk melestarikan seni budaya kita, ya, khususnya di dalam seni pencaksilat. Dari mulai tingkat SD sampai dewasa. Dan pembagian kelasnya ada kelas A, kelas B, kelas C, ya, yang paling tinggi itu istilahnya yang senior, yang paling senior kelas A, yang pertengahan ya kelas B, anak-anak yang kecil di kelas C. Jadi ada 3 kategori, dibagi 3 kelas gitu. Bahkan ada, biarpun nggak lihat di bawah umur atau umurnya di atas, dilihat kemampuan geraknya. Biarpun sekarang dia masih SD anak-anak, tapi kemampuannya bisa melebihi yang tingkat SMP itu dipindahkan ya gitu. Udah 6 tahun berturut-turut terus. Lombanya untuk siswa yang di sini atau se-Bandung Raya? Bandung Raya, jadi saya yang di sini yang mengadakan. Ya alhamdulillah pesertanya banyak, jadi antusias lah.
yang pendukungnya se-Bandung Raya itu ada yang dari Lembang, dari memang Pancasila itu kelihatannya basicnya itulah bela diri, tapi kalau di manaan Pancasila itu dari kerubut itu menjadi istilahnya Pancasila harus mempunyai ilmu padi ya. Ilmu padi itu jadi kalau lagi kosong kan ini ke atas gitu, kalau udah isi makin nah ini jadi di dalam Pancasila itu menurut saya itu harus jadi makin isi harus makin merunduk, jangan makin isi makin sombong makin ke atas. Itu tadi berita mengenai Padepokan Rukun Setiawargi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Rafika Pratiwi dan Muhammad Guntur Gunawan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.